50. Lempar. Hana? Kang, mohon untuk memberikan semangat untuk regu A. Nabi Muhammad, Kang, soal yang kedua yaitu soal pemerataan untuk regu A. Untuk soal pemerataan bagi regu A, soal yang kedua, siapakah yang berhasil memukul mundur pasukan salib dalam medan tempur Hittin dan berhasil merebut Masjidil Aqsa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Dilemparkan. Ya, regu B. Salahuddin Al-Ayyubi. Iya, regu B mendapatkan nilai 50. Soal yang ketiga yaitu soal pemerataan untuk regu A. Soal yang ketiga, siapakah musuh Allah yang menyiksa Bilal bin Rabah dengan siksaan bengis di padang Mesir, Mekah? Diulang sekali lagi. Soal yang ketiga, soal pemerataan. Siapakah musuh Allah yang menyiksa Bilal bin Rabah dengan siksaan bengis di padang pasir Mekah? Muawiyah bin Abu Sufyan. Dilemparkan. Umayyah bin Khalaf. Dewan Hakim. Baik, Dewan Hakim memberikan nilai 50 untuk regu B. Nampung Bunong penjelasan Bunong nampung. Meo. Jut hanji kira-kira hijut. Juga jumpa apa kah? Ya, mbak. Bayar guru, dah tamah. Dah tamah, dah teruk. Oh, dah roh di dia. Dah tamah dia tu. Ya, mbak. Ber guru.
Kang. Soal yang keempat untuk regu A, yaitu soal pemerataan. Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk bersembahyang. Syarat agar sah sembahyang yaitu didahulukan dengan wudu. Yang jadi pertanyaannya adalah, sebutkan anggota wajib wudu. 2 tangan, muka, sebagian kepala, 2 kaki. Iya, 100 untuk regu A. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk regu A. Soal yang kelima, yaitu soal pemerataan untuk regu A. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat, di antaranya yaitu sifat fatanah. Yang jadi pertanyaannya adalah, sebutkan sifat yang harus pada Rasul. Qalbi, qauli, dan fi'li. Dilemparkan. Dewan Hakim. Al-a'razul basyariyah. Ulang. Kalau. Penonton. Iya. Dewan Hakim memutuskan menyalanya lampu tercepat, yaitu lampu warna merah. Titik amanah, tabligh fadana. Dewan Hakim mengurangi nilai 25 untuk regu C. Min 25. Soal yang keenam, yaitu soal pemerataan untuk regu A. Seseorang mati akan segera dikuburkan. Maka disitulah seseorang akan menakalkan harta warisannya kepada orang yang berhak menerima waris daripadanya. Yang jadi pertanyaannya adalah,
Siapakah yang mendapatkan bagian sepertiga daripada harta warisan? Ibu yang meninggal tidak memiliki anak. 100 untuk regu A. Soal yang terakhir yaitu soal pemerataan untuk regu A. Dengarkan baik-baik. Soal yang terakhir untuk regu A yaitu soal pemerataan. Pada malam yang telah berlalu yaitu malam perlombaan, salah satu di antara kita ada yang mengikuti lomba tilawah yaitu membaca Al-Quran. Di dalam aturan membaca Al-Quran ada yang disebutkan dengan tajwid, di antaranya yaitu sabda. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah pengertian dan berapakah sabda dalam Al-Quran? Dilemparkan. Regu C. Berhenti sebentar tanpa mengambil nafas, ada 4 sabda. Sayang sekali. Regu C mendapatkan nilai 50. Tepuk tangan untuk regu C. Regu B siap. Siap. Untuk soal pertama, regu B. Sebutkan khalifah pertama yang memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Abu Bakar As-Siddiq. Karena regu B benar menjawab, maka boh nilai terduh regu B. Mana pendukung regu B? Soal pemerataan yang kedua untuk regu B. Simak baik-baik. Apakah nama peperangan terakhir yang pernah dihadiri oleh Rasulullah? Perang Tabuk. Karena jawabannya benar, maka taruhlah 100 untuk regu B. Soal dilanjutkan, yaitu soal yang ketiga untuk pemerataan regu B.
Siapakah orang yang mula-mula masuk Islam dan digelar dengan As-Sabiqul Awwalun? Khadijah, Ali bin Abi Talib, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harisah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan. Karena regu B benar menjawab, maka boh nilai terduh untuk regu B. Soal selanjutnya yaitu soal yang keempat. Pertanda berakhirnya waktu sahur disebut dengan Imsak. Karena jawabannya benar, maka boh terduh untuk regu B. Soal dilanjutkan yaitu soal kelima. Sebutkan golongan yang berhak menerima zakat. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, gharib, ibnu sabil, fisabilillah, budak. Karena jawabannya sangat-sangat melenceng, maka benar. Jawabannya benar, maka boh nilai 1. Soal yang dilanjutkan yaitu soal yang keenam. Yang regu lain siap-siap bel. Nya hanjuk jawab beli regu B. Ya. Soal dilanjutkan. Kapankah ditandatangani perjanjian damai MOU Helsinki antara RI dan GAP? Tanggal 15 Desember 2005, tanggal 15 Agustus 2005, Helsinki, Finlandia. Karena jawabannya benar, boh terduh untuk regu B. Mana pendukung regu B? Soal yang terakhir untuk regu B. Cerdas dan cermat. Ya. Bagaimana yang dimaksud dengan madlin? Madlin adalah sukun waw atau ya yang didahului oleh baris fathah. Karena jawabannya sangat-sangat melenceng, maka boh nilai terduh betul. Dilanjutkan dengan regu C. Regu C, are you ready? Ready? Go. Ready? Go. Semangat regu C, regu A, regu B. Mana pendukung regu A? Pendukung regu B. Pendukung regu C. Semangat untuk regu C ya. Soal dilanjutkan pemerataan untuk regu C. Soal yang pertama, siapakah nabi yang mendapat julukan bapak para nabi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawabannya benar, maka boh terduh untuk regu C. Soal yang kedua, pemerataan. Simak baik-baik. Berapa lamakah kaum muslimin menguasai Andalusia ataupun Spanyol? 8 abad. Karena jawabannya sangat-sangat benar, maka boh terduh untuk regu.
Soal dilanjutkan yaitu soal yang ketiga untuk regu C. Siapakah nama anak angkat Rasulullah? Zaid bin Harisah. Karena jawabannya benar, Boh serta untuk regu C. Mana pendukung regu C? Lemah tak aku? Soal dilanjutkan. Yang lain siap-siapkan bel ber. Soal yang keempat. Di dalam Islam dikenal dengan mazhab. Sebutkan 4 mazhab yang agung. Mazhab Hambali, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi. Maliki. Penonton harap tenang. Penonton tertutup. Karena jawabannya benar, maka Boh serta untuk regu C. Soal dilanjutkan yaitu soal yang kelima untuk regu C. Apakah yang dimaksud dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad? Siap bel. Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu semalam. Karena jawabannya sangat-sangat salah. Betul. Karena jawabannya benar maka Boh jatuh untuk regu C. Soal dilanjutkan. Soal yang keenam untuk regu C. Dalam istilah ilmu faraid terdapat kata-kata zawil furud dan zawil arham. Apakah istilah zawil arham dalam bahasa Aceh? Karung. Karena jawabannya karung maka Boh serta untuk regu C. Soal yang terakhir yaitu soal yang ketujuh untuk regu C. Regu C sabotik, simak dengan baik. Apa yang dimaksud dengan idgham bi gunnah? Bertemu mad dan hamzah dalam satu kalimat. Dilemparkan. Kuning Idgham bi gunnah adalah memasukkan bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 4. Alif nun wawiyah. Dibaca berdengung, panjangnya 1 alif 2 harakat. Diulangi jawabannya. Idgham bi gunnah adalah memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan salah satu huruf yang 4. Mim nun wawiyah. Dibaca berdengung, panjangnya 1 alif 2 harakat. Karena jawabannya benar, Boh jatuh untuk Boh 50 untuk regu B.